Rena mempunyai sebuah kebiasaan aneh yang sudah lama ia lakukan. Saat haid, dia tidak pernah langsung membuang pembalutnya ke tempat sampah. Bau darah. Siapa yang buang itu di jalur arwah? Ada kepala, botak, berlendir, matanya merah menyala, dan mulutnya penuh gigi-gigi panjang runcing, sedang menghisap pembalut penuh darah seperti menghisap madu dari kuntum bunga. Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Pernahkah kalian membuang sesuatu yang terlihat remeh, tapi ternyata dipungut oleh sesuatu yang lapar? Mereka tidak hidup seperti kita, tidak terlihat, tidak bernafas, tidak tidur. Tapi mereka mencium darah, bukan darah luka, bukan juga darah binatang, tapi darah kotor yang datang tiap bulan dari tubuh perempuan. Darah haid yang katanya najis, yang katanya harus segera dibuang. Tapi berapa banyak orang yang asal membuangnya? Di balik semak-semak, di lubang-lubang got, di tempat sampah kamar mandi. Ada sesuatu menunggu, menjilat sisa darah, mengendus, lalu tinggal di situ, beranak di situ. Cerita ini bukan tentang darah yang biasa, tapi darah yang dipanggil kembali, dipanggil oleh makhluk yang tak pernah kenyang. Bukan untuk menampakkan diri, tapi masuk ke dalam tubuh, ke dalam mimpi, ke dalam rahim. Dan saat semuanya terlambat, yang keluar bukan lagi darah, tapi sesuatu yang utuh, keras, hidup, dan haus. Ini kisah tentang seorang mahasiswi yang membuang pembalut sembarangan di gunung, lalu membawa pulang kutukan yang haus akan darah. Namanya Rena, mahasiswi jurusan biologi yang aktif di komunitas pendaki. Akhir pekan itu, dia naik ke Gunung Guntur bersama 5 temannya lewat jalur yang katanya lebih cepat, tapi jarang dilewati dan bahkan dianggap sering memakan korban. Di atas gunung, tubuh Rena tiba-tiba lemas. Ia baru sadar datang bulan, dan sialnya dia tidak membawa kantung sampah tertutup. Ia berjalan ke semak-semak, melepas pembalutnya yang penuh darah, tanpa mencuci, tanpa membungkus, lalu dibuang begitu saja ke tanah. Alah, hujan juga, nanti juga hanyut sendiri. Beberapa saat setelah itu, kabut turun lebih cepat. Hujan mengguyur tenda semalaman. Saat turun gunung, mereka berpapasan dengan porter tua. Porter itu menatap Rena dengan lama dan tanpa senyuman. Bau darah. Siapa yang buang itu di jalur arwah? Sesampainya di rumah,
Rena merasa tidak enak badan. Perutnya kembung, mual. Dan dalam waktu 3 jam, perutnya membesar seperti orang hamil muda. Setelah malam semakin larut, Rena terbangun. Ada rasa perih luar biasa di perut bagian bawah. Ia berlari ke kamar mandi, tapi bukan muntah, bukan diare. Yang keluar adalah 1 gelas kaca utuh, masih basah, bercampur darah dari dalam tubuhnya sendiri. Saat Rena menatap gelas itu, ia melihat ukiran aneh, seperti sebuah simbol kuno yang berdenyut halus seperti hidup. Dan itu hanyalah sebuah permulaan. Rena mempunyai sebuah kebiasaan aneh yang sudah lama ia lakukan. Saat haid, dia tidak pernah langsung membuang pembalutnya ke tempat sampah. Tidak dicuci, tidak dibersihkan. Ia hanya melipat, lalu memasukkannya ke sebuah kantong plastik besar yang ia simpan di bawah wastafel kamar mandi. Nanti ajalah buangnya. Lagian males ke tempat sampah malam-malam. Lalu malam itu, Rena yang baru saja kembali larut malam dari kampus hendak mengganti pembalut sebelum tidur. Tapi seperti biasa, tidak langsung dibuang. Ia buka plastik itu dan memasukkan pembalut kotor satu lagi. Lalu saat hendak mencuci tangan, plastik itu bergerak, naik turun, seolah ada binatang besar yang menggelepar di dalamnya. Lama berulang. Dengan rasa ngeri dan penasaran, Rena membungkuk, menarik ikatan plastik. Di dalamnya ada kepala, botak, berlendir, matanya merah menyala, dan mulutnya penuh gigi-gigi panjang runcing, sedang menghisap pembalut penuh darah seperti menghisap madu dari kuntum bunga. Kepala itu menatap langsung ke arah Rena. Seketika Rina pingsan di tempat. Tubuhnya ditemukan oleh ibu kos keesokan paginya. Basah kuyup, tergeletak. Di sebelahnya, kantong plastik terbuka lebar. Tapi isinya hanya tumpukan pembalut kotor. Tidak ada kepala, tidak ada makhluk, tidak ada darah segar. Sejak malam itu, Rena berubah. Ia jarang bicara, jarang keluar kamar. Bahkan dengan sahabatnya sendiri, Dewi. Dewi mulai merasa terganggu karena setiap malam, dari balik dinding kamar mandi, ia mendengar suara plastik berkresek terus-menerus. Kadang diiringi suara seperti isapan licin basah, seperti seorang yang sedang menghisap cairan dari spons. Suatu malam, Dewi memberanikan diri mengintip lewat lubang kecil di bawah pintu kamar mandi. Ia melihat kaki Rena berdiri di depan wastafel. Diam, tegak, tubuhnya sedikit membungkuk, tapi kepalanya berputar ke belakang. Dengan nafas gemetar, Dewi berkata, "Itu bukan manusia, lehernya muter ke belakang, kayak boneka rusak." Dewi mencoba berbicara kepada Rena. "Ren, kamu sakit ya? Mau aku temenin ke klinik?" Tapi Rena hanya menoleh dengan senyum yang tidak sampai ke matanya.
lalu berkata lirih, "Aku gak sendirian di kamar ini. Dia tinggal di dalam plastik itu. Dia suka darahku." Dewi mulai menghindar. Kamar kos itu menjadi tempat yang dipenuhi dengan ketakutan. Lampu sering padam sendiri. Ada suara langkah kaki di malam hari. Dan Rena sering berbicara sendiri di depan cermin. Bahkan pernah terdengar suara rekamannya saat Dewi diam-diam merekam. "Kamu haus ya? Nanti malam aku kasih lagi darah pertama yang paling segar." Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Dewi melihat Rena berdiri di depan cermin selama 2 jam. Wajahnya menempel ke kaca. Tangan menggenggam pembalut kotor. Dewi menggedor pintu. "Rena, kamu ngapain sih? Buka pintunya." Tapi Rena hanya berkata dari dalam, "Cerminnya udah kebuka. Dia akan keluar malam ini." Keesokan paginya, ibu kos menemukan cermin kamar mandi retak membentuk pola aneh, seperti wajah yang tertawa lebar dan bercak merah di lantai yang terus-menerus muncul kembali meski sudah dibersihkan. Sejak malam cermin itu retak, kejadian di kos semakin di luar nalar. Ibu kos mulai bermimpi buruk. Salah satu penghuni lantai bawah mengaku melihat Rena berjalan tanpa kaki, mengambang di lorong kamar jam 3 pagi, sambil membawa kantong plastik hitam yang meneteskan darah segar di lantai. Dewi akhirnya memutuskan pindah, tapi sebelum ia pergi, ia meninggalkan sebuah kamera kecil tersembunyi di sudut kamar Rena. Malam itu, kamera menangkap sesuatu. Rena berjalan, matanya kosong, plastik hitam di tangan kirinya. Tangan kanannya membawa pembalut berdarah yang diteteskan satu persatu ke lantai, seperti sedang memberi makan pada sesuatu yang tak terlihat. Lalu, dari bayangan pojok kamar, muncul tangan kurus panjang, hitam, dengan kuku tajam seperti cakar, merangkak ke arah darah dan menghisapnya sambil berdecak puas. Keesokan paginya, Dewi demam tinggi. Tubuhnya menggigil, tapi yang aneh, darah terus keluar dari hidung dan telinganya tanpa henti. Bahkan dokter tidak menemukan sebab medis. Dan di sore harinya, Dewi kejang mendadak. Mulutnya berbuih. 1 jam kemudian, Dewi koma. Dan sampai saat ini, belum pernah bangun lagi. Orang tua Rena datang ke kos. Mereka menemukan putrinya menyendiri di kamar. Tapi kamar itu sudah tak seperti kamar biasa. Dinding penuh dengan coretan merah, simbol aneh. Beberapa tulisan menggunakan darah haid yang sudah mengering. Di tengah ruangan, ada mangkuk putih penuh dengan darah segar dan serpihan pembalut. Rena duduk di pojokan ruangan, tersenyum. "Sudah kubilang, dia lapar, dan aku cuma tempat persembunyiannya." Mereka tak punya pilihan. Rena harus diruqyah. Tapi proses itu bukan sekedar pengusiran. Itu adalah perang dengan sesuatu yang tinggal di balik plastik hitam.
Rena akhirnya dibawa ke rumah seorang ustadz tua bernama Ustadz Harun. Beliau terkenal dalam hal ruqyah syar'i, tapi sudah lama tidak menangani kasus seberat ini. Saat melihat Rena untuk pertama kalinya, Ustadz Harun hanya bergumam, "Ada sesuatu yang bukan dari dunia jin biasa. Ini bukan hanya kerasukan, Bu. Ini ikatan perjanjian." Baru 1 menit ayat dibacakan, Rena langsung menjerit seperti terbakar. Tubuhnya berguling-guling di atas karpet. Kakinya menendang-nendang udara, tapi tangannya mencakar wajahnya sendiri. Dari mulutnya keluar darah hitam kental. Bau amisnya sangat menusuk. Suara Ustadz Harun mengeras, "Allahu Akbar! Keluar kau setan!" Dan saat bacaan terus dilantunkan, sesuatu mulai keluar dari tubuh Rena. Bukan jin biasa, tapi asap hitam dari mulut dan pori-pori tubuhnya. Bercampur potongan pembalut yang entah bagaimana muncul dari kerongkongannya. Salah satu ustadz yang membantu muntah keras karena tak tahan dengan baunya. Lampu ruangan mati total. Dinding retak sendiri. Cermin kecil di rak tiba-tiba pecah. Dan dari dalamnya muncul bayangan kepala mengambang. Gundul, gigi panjang, matanya putih, dan ia tertawa pelan, seolah mengejek mereka yang membaca ayat suci. "Darahnya milik kami. Darahnya kami simpan. Ia yang memanggil kami duluan." Tiba-tiba tubuh Rena melayang di kasur, setinggi hampir 1 meter. Tubuhnya melengkung ke belakang seperti patah. Dan dari bawahnya keluar kantong plastik hitam dengan cairan merah meleleh. Plastik itu bergerak-gerak sendiri, seperti sedang berisi janin yang bernyawa. "Bakar plastik itu sekarang juga!" Ustadz Harun menjerit. Saat plastik itu dibakar, Rena menjerit sekeras-kerasnya. Suaranya bercabang menjadi 3. Suara wanita, pria, dan suara anak kecil yang menangis. Darah mengalir dari matanya, tapi tubuhnya mulai tenang. Mulutnya berhenti bergetar. Kuku-kukunya lepas satu persatu, seperti sisa cakar makhluk yang dipaksa keluar. Dan saat ruqyah ditutup dengan doa panjang, Rena tertidur untuk pertama kalinya dalam keadaan tenang. Tapi di bawah tempat tidur tersisa satu hal yang belum terbakar. Pecahan gelas kaca yang dulu keluar dari tubuhnya. Dan di permukaannya masih ada goresan ukiran yang berdenyut pelan, seolah menunggu seseorang untuk menyentuhnya lagi. Setelah ruqyah itu, Rena tidak lagi menjerit, tidak lagi kerasukan. Tubuhnya tak lagi muntah darah, tapi matanya berubah, tatapannya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Seperti seseorang yang telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Suatu malam, Rena kembali bermimpi. Dia berjalan telanjang kaki di sebuah lorong sempit yang tak berujung. Lantainya basah, dindingnya darah. Di ujung lorong, terdapat plastik hitam yang perlahan bergerak. Dari dalamnya, keluar tangan kecil
dengan kuku panjang, tajam, melambai-lambai, mengundangnya untuk masuk. Rena terbangun dengan jeritan. Kasurnya basah, bukan karena keringat, tapi bercak merah yang menempel di spray dan bau amis yang sama. Dan dari bawah bantalnya, pecahan gelas itu muncul kembali dengan ukiran goresan yang lebih dalam lagi, menyerupai bentuk rahim yang dirantai. Ustadz Harun kembali dipanggil, tapi saat ia melihat gelas itu, wajahnya pucat. Ini bukan benda dari dunia kita, Bu. Selama dia masih menyimpan ini, pintu itu tidak akan bisa tertutup. Akhirnya gelas itu dibawa ke tengah hutan dan dikubur jauh dari pemukiman. Tapi malam itu, Rena kembali bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat tubuhnya sendiri tergantung di dalam plastik hitam. Darah menetes dari langit-langit, dan makhluk berkepala botak dengan mulut runcing masih menatapnya. Darahmu tak akan pernah bisa bersih, karena aku sudah tinggal di dalamnya. Darah, dia membawa kehidupan, tapi juga memanggil kematian. Rena masih hidup, tapi bukan seperti dulu. Matanya tak pernah benar-benar menatap siapapun lagi. Senyumnya kosong. Tidak semua darah bisa dibuang begitu saja. Karena dalam dunia yang tak terlihat, ada makhluk-makhluk yang mencium aromanya. Dan saat kalian ceroboh atau menyepelekan tubuh kalian sendiri, mereka akan datang tanpa perlu kalian panggil. Hanya satu tetes sudah sangat cukup untuk membuka gerbang. Bersama Pochita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.